Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jemaah sekalian, pada subuh ini mari kita lanjutkan kajian kita, masih membahas mengenai bab syurutu qabuli syahadatain, syarat diterimanya dua kalimat syahadat. Para jemaah sekalian, pada kajian yang lalu kita sudah sampai pada yang nomor 5 ya, kalau nggak salah nomor 5. Syarat diterimanya syahadat, pertama adanya ilmu atau pemahaman, kedua adanya ikhlas atau kemurnian, yang ketiga adalah al-yaqin, keyakinan. Ilmu akan menghilangkan kebodohan, ikhlas, kemurnian akan menghilangkan kesyirikan atau campuran-campuran dari kekotoran yang lain. Kemudian yang ketiga, keyakinan, al-yaqin akan menolak atau menghilangkan asyakin atau keraguan-raguan. Lalu yang keempat adalah al-qabul, penerimaan yang utuh, yang penuh, yang akan menolak segala hal yang bersifat ketidaksetujuan ya, atau penolakan. Jangan lupa Bapak Ibu ya, bahwa 6.236 ayat Quran ini harus diterima semua secara utuh. Tidak boleh ada satu ayat pun yang ditolak, tidak boleh ada setengah ayat pun yang ditolak. Kalau belum sanggup ya belum sanggup, bukan ditolak gitu ya. Menolak itu akan jatuh pada vonis syahadat kita tidak diterima. Kalau syahadat nggak diterima, otomatis kafir. Bukan saya yang mengkafirinya, bukan ya. Jangan nanti disebut ini aliran takfir, mengkafirkan, bukan, karena memang Allah sendiri yang menyebut dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat ke-150 dan 151, bahwa orang kafir yang bahkan disebut di ayat itu ulaika humul kafiruna haqqo, itulah orang kafir sejati, pakai haqqo, sejati. Karena apa? Di antara 3 macam orang kafir sejati itu, yang pertama adalah alladzina yakfuruna billahi wa rasulih, menolak Allah dan Rasul sekaligus. Yang kedua, wa yuriduna ain yufarriqu bainallahi wa rasul, berusaha memisahkan antara Allah dan Rasul. Allah diterima, Rasul ditolak, itu kafir tetap. Jadi syahadat kita la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah 2, nggak boleh salah satu saja ya. Yang ketiga, nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'din, menerima sebagian, beriman pada sebagian, tapi menolak sebagian yang lain. Quran ada yang diterima, ada yang ditolak. Nah, ini yang menjadi definisi kafir. Allah sendiri yang kemudian memberi label orang yang seperti itu, ulaika humul kafirin haqqo, itulah orang kafir sejati. Jadi jangan ada yang tidak diterima, diterima saja. Tetapi kalau memang belum sanggup kita laksanakan, ya belum sanggup. Banyak ayat-ayat yang kemudian gara-gara definisi yang salah akhirnya jadi kita tolak tanpa sadar. Ini hati-hati nih, harus dengan ilmu untuk tidak jatuh seperti itu. Jihad misalnya, jihad itu adalah perintah dalam Al-Quran. Di antaranya kalau memang di masa perang kayak di Gaza, di Palestina sana, ya dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dengan jiwa kita ya. Perang. Tapi kalau di masa damai kayak di negeri kita ini, tentu bentuknya bukan perang.
Yang manapun bentuknya, jihad itu harus diterima sebagai sebuah perintah yang harus kita laksanakan. Jangan gara-gara Pak Yusuf mana nih? Oh, di situ Pak Yusuf. Saya cariin tadi nggak kelihatan ya. Jangan gara-gara Pak Yusuf ini nggak mau berperang, lalu kemudian menyebut ayat jihad itu sudah tidak berlaku di zaman sekarang. Nah, ini kan jadi persoalan nih ya. Bagaimana mungkin? Atau ayat-ayat lain yang lebih praktis, misalnya tentang waris. Ya waris itu harus diterima, memang begitu hukumnya. Jangan kita merasa lebih pintar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nih tren baru sekarang soal waris. Jadi orang tua ini sebelum meninggal sudah membagikan dulu hartanya secara pukul rata, supaya kalau dia meninggal tidak ada lagi harta yang diwaris gitu. Saya ditanya tuh, boleh gak Ustaz? Saya tanya kenapa ibu mau hartanya dihabisin dulu sebelum meninggal? Ya biar nanti anak-anak saya nggak pada ribut dan berantem sepeninggal saya, katanya. Emang nggak boleh Ustaz saya ngasih harta ke anak sendiri? Ya boleh, masih hidup ngasih harta, jangan ke anak, ke tetangga juga boleh, ke Pak Yusuf juga boleh, ya. Boleh, ya boleh-boleh aja ya dikasih lagi. Cuma jangan itu dilakukan dalam rangka menghindari ayat waris. Paham gak nih? Kalau itu dilakukan dalam rangka menghindari ayat waris, berarti kita merasa cara kita tuh lebih baik dari caranya Allah. Habis gimana dong Ustaz daripada anak saya? Kalau mau anaknya nggak ribut, ketika masih hidup ajarin anak kita untuk menerima Quran, ajarin anak kita untuk tunduk pada Quran. Nggak akan ribut itu, ya. Tapi kan kita enggak. Ya, ini saya lihat yang ngaji bapaknya, ibunya semua nih, anaknya mana nih? Nanti yang pinter bapaknya ibunya semua nih ya. Anaknya diajarin nggak? Nah kan. Kata Pak Yusuf, saya juga anak Ustadz. Iyalah Pak Yusuf. Pak Yusuf masih muda ya. Nah jadi sekali lagi, menerima itu ya harus diterima semuanya. Jalankan menurut yang Quran perintahkan. Perkara setelah dibagi sesuai dengan ketentuan Quran ya, laki-laki 2 kali lipat dari perempuan misalnya, anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Lalu kemudian yang laki-laki ini yang sudah menerima waris itu mau menyerahkan sebagian hartanya pada, ya silahkan aja, tapi jangan melanggar hukum Quran. Qabul ya, ini akan al-munafi liriddi, yang akan meniadakan penolakan, jangan ditolak ya. Dan ada banyak ayat-ayat lain dalam Quran yang juga memang harus diterima. Yang kelima kemarin sudah kita bahas adalah as-sidqu, sidik yang akan menolak al-munafi lil kadzib, menolak. Ini artinya agak susah juga nih. Sidik itu membenarkan dengan perbuatan. Barusan saya lihat kenceleng nah ini ada kenceleng kan. Kita mengeluarkan cemplung gitu ya, itu kita sebut sodakoh. Sodakoh itu sodakoh artinya membenarkan dengan tindakan. Kita mengeluarkan harta itu membenarkan bahwa kita beriman, bahwa kita memang mau diperintah oleh Allah. Makanya disebut sodakoh, bukan cuma lewat mulut tapi lewat perbuatan. Tadi saya baca surah As-Saffat, surah ke-37. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika anaknya itu sudah bisa disuruh-suruh, sudah masuk lulus SD gitu kalau bahasa sekarang ya. Kemudian bapaknya ini bilang, ya bunayya wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka. Saya melihat dalam mimpi bahwa saya menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Coba kasih tahu pendapatmu soal ini. Anaknya yang masih kecil itu menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku,
lakukan saja yang diperintahkan oleh Tuhan. Engkau akan dapati aku insya Allah termasuk orang yang sabar. Sabar itu mau melaksanakan perintah Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Pada saat keduanya sudah tunduk, patuh, dan bahkan sudah diletakkan di tempat penyembelihan itu. Pelipisnya sudah ditaruh di batu itu. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami berseru, wahai Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya. Engkau telah sidik terhadap mimpi itu, terhadap perintah dari mimpi itu. Engkau telah melaksanakan. Tapi oleh Allah di stop, nggak usah sampai disembelih, stop sampai di situ. Engkau sudah melaksanakan perintah itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan bagi orang yang muhsin, berbuat kebaikan. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya peristiwa ini adalah sebuah cobaan, ujian yang sangat-sangat besar, sangat-sangat berat. Tidak ada satupun jamaah di Al-Hikmah ini yang siap kalau ujiannya seperti itu, ya enggak? Suruh nyembelih anaknya. Wa fadainahu bidzibahin azim. Lalu kami ganti dengan seekor domba yang sangat besar. Nah, ini aja deh ya buat jamaah Al-Hikmah. Domba aja atau 1/7 sapi. Udah itu aja. Enggak usah anaknya gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim disebut qad shaddaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan, artinya melaksanakan perintah tersebut. Dalam surah Al-Ma'un di juz amma juga disebut, ini lawan dari sidik tadi kan kadzib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lihat nggak kalian orang yang sebetulnya kadzab, menolak agama itu. Yukadzibu biddin. Kadzab itu adalah lawan dari sidik. Mereka menolak agama itu, tidak membenarkan. Siapa mereka itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang suka membentak anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau mengorganisir orang untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Orang kayak gini masuk neraka walaupun sholat. Fawailul lil musallin. Orang kayak gini masuk neraka walaupun sholat. Siapa? Sholat tapi nggak mau ngasih makan orang miskin. Sholat tapi membentak anak yatim. Fawailul lil musallin. Masuk neraka nih orang kalau kayak begini modelnya walaupun dia sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya begini modelnya lalai. Dia nggak ngerti apa yang dia lakukan dalam sholat itu. Tidak nyambung kepada Allah. Alladzina hum yura'un. Salatnya itu riya, hanya untuk dilihat orang. Wa yamna'unal ma'un, dan suka menahan haknya orang lain yang harusnya dia tunaikan. Saya ngeri nih bagian terakhirnya tuh kena ke para pejabat itu. Wah, ya kan? Wa yamna'unal ma'un. Waduh, ya, suka menahan yang jadi jatahnya rakyat. Wah, kan kena tuh, ya. Kalau bikin kebijakan yang enggak, ngomong-ngomong gas masih langka kan ya? Nah kan, dimana-mana ngeluh gas langka soalnya ya. Aduh, kenapa harus dipersulit? Baik, jadi itu sidik. Subuh ini saya ingin masuk ke yang ke-6. Nah, yang ke-6 ini indah nih. Pasti Pak Yusuf suka ini ya. Syarat yang ke-6 adalah al-hubbu. Hub itu artinya cinta. Nah, ya, ini spesialisnya Pak Yusuf ini. Cinta ya. Jadi syarat diterima syahadat itu adalah ada rasa atau disertai dengan cinta. Cinta ini akan menolak ya
sering disebut kebencian. Baiklah, saya ambil itu. Tapi begini, nanti kita lihat ya apa itu cinta, sehingga syahadat kok perlu pakai cinta segala ya. Nah, syarat itu ternyata ayatnya banyak dalam Al-Quran. Saya bahkan menyebut bahwa Islam inilah agama cinta kasih yang sebetulnya. Kenapa? Karena la ilaha illallah bermakna la mahbuba illallah. Tidak ada yang dicintai kecuali hanya Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165 misalnya. Itu jelas menyebutkan ciri orang yang beriman ya. Surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan-tandingannya. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mencintai Allah. Walladzina amanu, adapun orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, sangat keras, sangat kuat cintanya kepada Allah. Coba lihat itu ya. Orang yang beriman itu sangat kuat cintanya pada Allah. Sebentar, sebelum saya lanjutkan saya nanya dulu nih ya. Pak Yusuf ya. Enggak apa-apa ya. Cinta itu apa sih Pak Yusuf? Maunya siapa Pak? Ya enggak, Pak Yusuf dulu deh. Nanti habis ini boleh nunjuk siapa yang lain ya. Hah? Pak Sam. Pak Sama udah. Ayo Pak Yusuf. Apa cinta itu menurut Pak Yusuf coba? Nah, kita tanya pakarnya nih ya. Apa Pak Yusuf? Wah, bingung nih kayaknya. Hah? Pak Yusuf pernah mencintai nggak? Enggak dia. Masa enggak? Ini istrinya ada nggak ikut ya? Tapi direkam nih Pak, nanti ditonton sama istrinya. Apa cinta itu Pak Yusuf? Nyembelih. Apa Pak? Jawabannya membingungkan nih Pak. Pak Sam bantuin Pak. Apa cinta itu menurut Pak Sam? Ini kata Pak Yusuf rasa sayang. Ya dong. Rasa sayang yang berlebih. Rasa sayang. Oh, jadi cinta adalah rasa. Iya. Oke. Kalau kata orang Jawa, ini orang Jawa Pak ya. Cinta itu sejuta rasanya. Oh, campur-campur situ ada. Betul ya? Baik. Apalagi Pak, coba. Saya mau dengar dulu. Suka. Contohnya bagaimana Pak? Saya lihat Pak Sam ini ada kopi di depannya ya. Suka kopi ya. Nah, baik, suka. Pokoknya yang indah-indah gitu ya. Cinta itu begitu, betul Pak Yusuf ya? Oke ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa ada rasa cinta itu? Nah, coba jawab. Kenapa ada rasa cinta itu? Kata lagu-lagu zaman dulu kan gitu, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang, nah itu zaman dulu nih ya. Itu ya. Jadi betul itu, setuju ya? Setuju. Nah, lalu kenapa muncul rasa cinta itu? Apakah cinta itu muncul secara mendadak? Dari mana datangnya cinta? Katanya dari sawah turun ke kali. Ini kok jadi begini? Dari sawah turun ke kali. Betul ya? Dari mata turun ke hati. Begitu Pak Yusuf? Betul. Nah, lalu apakah ada cinta pada pandangan pertama? Coba ente jawab dulu deh. Dari tadi diem aja nih. Ada nggak cinta pada pandangan pertama? Ada. Ada.
Oke, kalau gitu belum ngerti ini ya. Berarti belum paham. Baik, kita bahas ya. Kalau menurut orang Jawa Pak Yusuf ya, nggak ada itu cinta pada pandangan pertama. Karena orang Jawa itu prinsipnya witing tresno jalaran soko kulino, betul nggak? Nah. Apa artinya itu ya? Ibu-ibu ngerti nggak Bu? Witing tresno jalaran soko kulino. Cinta itu muncul karena terbiasa. Saya setuju nih sama orang Jawa nih ya. Cinta itu muncul karena terbiasa. Jadi kalau baru pertama nggak terbiasa itu nggak mungkin sebetulnya. Paham nggak tuh? Ya. Tapi enggak Ustadz, saya pertama ngelihat langsung tergila-gila. Nah, itu main deh bukan. Inilah kita kelirunya memahami cinta yang dimaksud oleh Quran ini. Ya, terkontaminasi atau terkotori oleh banyak informasi yang muncul dari berbagai media, film ini itu, lagu. Aduh, jadi akhirnya rusak ya. Coba kalau saya tanya, Pak Yusuf, cepet jawabnya Pak, jangan lama ya, nggak usah pakai mikir ya. Siapa orang yang Pak Yusuf cintai? Langsung jawab. Cepet, jawab satu. Wah, mikir ini. Hah? Orang kok Allah, orang saya tanya ya. Hah? Istri. Yakin Pak? Yakin Pak Bapak mencintai istri? Kita uji Pak ya. Nah, istrinya nggak ada deh. Kalau ada enak deh. Kita uji Pak. Sudah berapa tahun Pak menikah? 40 tahun. Misalnya Pak, tahu-tahu istri Bapak selingkuh, ada laki-laki lain. Baru diuji udah berat langsung ya. Kira-kira masih mencintai nggak? Enggak. Cukup sekali katanya. Kalau Pak Sam gimana Pak? Kalau istri Bapak selingkuh gimana Pak? Bapak mencintai istri Bapak nggak? Masih Pak. Masih. Oke, kita uji tadi. Kalau istri Bapak selingkuh, ketahuan selingkuh, terus minta maaf. Maaf. Minta maaf, nangis-nangis. Dimaafin nggak saya tanya? Saya maafkan. Oke, dimaafkan. Tuh denger ya, Bu. Nah, kemudian belum selesai ujiannya nih. Setahun kemudian selingkuh lagi. Ketahuan lagi. Minta maaf lagi. Masih dimaafin nggak? Dimaafkan. Masih dimaafin. Ini bener nih Pak ya? Serius nih? Baik. Mudah-mudahan istri saya nggak selingkuh. Baiklah. Kalau gitu ujiannya nambah Pak. Tahun ketiga begitu lagi. Dengan laki-laki yang lain. Coba jawab. Dimaafkan juga. Benar? Insya Allah. Setuju nggak? Setuju. Benar? Bapak-bapak yang lain setuju nggak? Oh, enggak. Nih, jangan jawabannya karena saya yang nanya nih ya. Hati-hati nih. Catat sama malaikat nih. Awas aja kalau enggak. Kebanyakan akan menjawab tidak. Betul nggak? Kenapa enggak Pak? Kenapa Bapak nggak maafin? Udah kelewat batas. Emang batasnya berapa Pak? Hah? Udah 3 kali katanya. Ya. Makanya kalau ngomong cinta sebetulnya bukan dengan istri. Istri ini tipis-tipis sebetulnya. Cinta yang sebetulnya kalau Quran menyebutnya itu, contohnya seperti yang Rasulullah juga pernah terangkan, seperti cintanya Allah pada kita, atau minimal cintanya orang tua pada anak. Bayangin, cintanya orang tua pada anak. Berapa kali anak bikin salah, lalu nangis-nangis minta maaf, kita maafin nggak? Ada batasnya nggak Pak? Saya tanya. Kalau anak, nggak ada. Saya nggak yakin Pak Sam tuh nggak ada batasnya. Mungkin 3 masih batas ya.
4 udah mulai tuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala kepada kita lebih-lebih lagi. Rasulullah pernah kemudian ya, seorang ibu habis perang gitu mencari anaknya yang masih kecil. Cari sana cari sini nggak ketemu, akhirnya ketemu, dipeluk anaknya itu. Lalu Rasul bilang pada para sahabatnya, coba lihat, mungkin nggak ibu itu melempar anaknya ke dalam api? Ya nggak mungkin lah ya Rasulullah, ibu itu begitu mencintai anaknya. Rasul bilang, Allah lebih mencintai hambanya lebih daripada ibu itu kepada anaknya. Jujur saja, sudah berapa kali kita kurang ajar pada Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa kali? Dan Allah masih saja memberikan segala nikmatnya. Coba kalau Allah kayak Pak Yusuf gini, sekali aja udah langsung selesai ya. Enggak, Allah masih. Karena itu nggak pantas kalau kita ini, nggak pantas seorang anak nggak mencintai orang tuanya, betul nggak? Karena orang tuanya sudah begitu, sama lebih nggak pantas lagi kalau kita nggak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalahnya bukan itu ya. Cinta ini memang kalau menurut surah Ali Imran surah ketiga, nanti dilihat ya ayatnya ya. Ayat ke 31. Kita mau mencintai Allah, tapi ukurannya bagaimana mencintai Allah itu? Coba saya tanya Pak Sam. Pak Sam mencintai Allah enggak? Bagaimana ukurannya? Apa buktinya? Coba, bingung kan ya. Kalau ngomong mah semua bisa, I love you. Ngomong mah gampang ya. Ketika ditanya bukti bagaimana coba? Apa kira-kira Allah nggak menanyakan itu pada kita? La ilaha illallah, la mahbuba illallah. Buktinya mana? Betul nggak? Salah satu indikasinya disebut dalam surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuna zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama sesungguhnya hanya. Nah ini inna sesungguhnya, innama sesungguhnya hanya ini, yang lain bukan. Gitu innama itu ya. Hari ini misalnya pengajian ada door prize televisi misalnya, hanya untuk yang pakai peci putih. Wah, ini 1, 2, 3, yang lain enggak gitu. Itu innama tuh begitu. Nih, ya, contoh doang. Jangan ntar habis ini minta TV ya, enggak ya. Hanya ini, yang lain enggak. Itu innama. Dan ayat ini berbunyi innamal mu'minun. Orang yang disebut beriman itu hanya yang ini. Yang mana? Alladzina, orang-orang yang idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah itu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, bergetar hatinya. Pak Sam udah begitu belum? Belum. Kok ngaku-ngaku tadi? Nah, kan bergetarnya kalau disebut siapa? Nama istri Ustadz. Ya, kan kalau disebut nama istrinya bergetar dia. Ya nggak apa-apa Pak. Istri sendiri, jangan istri orang. Bergetar hatinya. Ini ayatnya begitu bunyinya ya. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihi ayatuna zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat kami bertambah keimanannya. Zadathum, ziyadah, bertambah-tambah keimanannya. Apa kita udah begitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aja tuh, biasa aja tuh. Nggak ada bergetar-bergetarnya. Terus gimana dong kalau kita belum seperti itu? Nah, di sini yang ingin saya jelaskan. Menurut surah Ali Imran ayat 31, cinta itu ada 2 macam. Ini saya bacain dulu bunyinya. Ali Imran surah 3 ayat ke-31. Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau betul kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, engkau akan dicintai oleh Allah.
wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau udah dicintai oleh Allah tuh Allah pasti akan mengampuni semua dosa kesalahan kamu. Saya ulang lagi. In kuntum tuhibbunallah, kalau betul kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Cinta itu ada dua, Bapak Ibu ya. Yang pertama yang sudah dikenal oleh Pak Yusuf, Pak Sam dan yang lain-lain ini, yang berupa kata benda. Maksudnya apa kata benda? Yang berupa perasaan tadi. Rasa sayang, rasa suka, rasa ini, wah pokoknya berjuta rasanya. Baru disebut namanya bergetar hatinya. Itu yang begitu-begitu, itu perasaan. Ini salah satu bentuk cinta. Ya, yang nomor satu itu. Saya sebutnya kata bendanya. Bendanya itu. Tapi ini nggak akan muncul begitu aja. Melainkan harus ada bentuk cinta yang lain yang menghasilkan ini, yaitu apa? Kata kerjanya. Ada kerja yang harus dilakukan, perbuatan yang harus dilakukan untuk mendapatkan munculnya rasa tadi. Apa misalnya? Pertama, tak kenal maka tak. Nah, itu dulu. Emang bisa kita ujuk-ujuk mencintai orang kenal juga enggak? Kenal dulu kan? Kenal Pak Yusuf nih, tahu rumahnya di mana, tahu sukanya makan apa, ya, wah martabak nih, bawain martabak. Kita udah kenal sama Allah belum? Kalau kenal aja belum, bagaimana bisa mencintai Allah? Mengenal Allah, tuh ada 99 Asmaul Husna tuh, udah paham belum itu ya? Allah mengenalkan dirinya pada kita melalui ayat-ayatnya. 6.236 ayat Quran ini semuanya ayat-ayat cinta. Dikirimin surat. Kalau Pak Yusuf dikirimin surat bagaimana Pak ya? Sama orang yang dicintai. Dibaca sampai lecek, dibaca tiap hari. Allah ngirimin surat cinta nih, nggak pernah kita baca. Dan bagaimana kita bisa mencintai Allah? Ini rumah Allah. Harusnya sering main ke rumahnya. Ini main cuma kalau mau sholat doang. Bukan begitu. Masjid itu bukan cuma tempat sholat. Kalau cuma tempat sholat namanya musola, bukan masjid. Masjid itu tempat sujud. Sering. Pak Sam pernah nggak pergi keluar kota agak lama gitu ninggalin istri? Pernah? Anak pernah ya? Terus lagi pergi gitu suka nelpon istri nggak? Pasti. Gimana kabarnya? Udah makan belum? Nggak usah ditanya juga pasti makan. Tapi ditanya juga. Nah, namanya juga kan. Begitulah kalau mencintai harus sering berkomunikasi. Kapan kita berkomunikasi dengan Allah? Kalau semua itu nggak dikerjakan, ya bagaimana ada rasa cinta ini muncul? Witing tresno jalaran soko. Pak Yusuf bener nih ya. Kita nggak pernah membiasakan baca Quran, nggak pernah membiasakan untuk ke rumahnya, nggak pernah hati kita ini terpaut ke sini. Ada ini bocor, kita nggak peduli. Siapa sih ini kerjaannya? Tuh, periksa kamar mandi masjid. Kalau kamar mandi masjid lebih jelek dari kamar mandi kita, hati-hati. Paham itu? Nanti ada ancamannya tuh di Quran tentang itu nanti ya, di babak berikutnya. Saya ingin kasih tahu dulu, kalau kita mau mencintai Allah, ya kita harus berusaha mendekat terus, kenal, PDKT. Tapi kepada Allah, saya nggak nyuruh pacaran itu nggak boleh malah ya. Kepada Allah, bagaimana kita mau mencintai Rasulullah? Kenal aja enggak, cuma tahu namanya doang. Apakah kita tahu bagaimana Rasulullah dulu? Siapa istrinya, anaknya, sahabatnya? Tahu nggak kita? Paling yang top cuma 4 doang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Udah, yang lain nggak kita kenal. Sementara presiden kita sampai cucu-cucunya kita kenal. Padahal itu nggak bakal ditanya nanti di akhirat. Kan nggak lucu. Artis-artis kita kenal, kita cari tahu. Masa Allah, Rasulullah yang harusnya kita mencintai mereka, malah kita enggak.
Jadi mustahil mencintai Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Ma'rifatullah, mengenal Allah itu menjadi kuncinya. Ya. Allah memperkenalkan diri pada kita. Dan Allah kemudian ngasih tahu kita. Nih, langkah berikutnya. Saya tes lagi nih ya. Pak Sam Pak Yusuf nih. Pak Sam dulu lah ya. Pak Sam senangnya makan apa Pak? Tempe. Kalau istri senangnya makan apa? Yang benar Pak. Makanan saya tanya istrinya nih ya. Kesukaannya kalau Pak Sam pempek. Kalau istri sukanya apa coba? Jawab aja gado-gado gitu misalnya ya. Hah? Jengkol ya. Oke. Jangan ketawa nih saya. Sekarang kalau istri telepon, Pak, bawain makanan. Kira-kira yang dibawain kesukaan Pak Sam apa kesukaan istri? Harus kesukaan istri kan? Namanya kita mencintai itu, ya kita kasih seperti yang betul nggak? Mau dibawain PMP, lo kok PMP? Udah pokoknya enak lah. Ya mungkin terpaksa dimakan juga ya, tapi kan bukan gitu. Jangan gitu Pak. Sekarang bagaimana kita dengan Allah? Nah, saya masuk kepada hubungan kita kepada Allah. Mencintai itu berarti kita mengenal apa sih yang kalau kita mencintai istri atau anak, kita tahu anak kita misalnya senangnya makan apa. Itu kita bawain sesuai yang dia senang kan? Kita udah tahu belum Allah senangnya apa? Apa yang Allah cintai? Nah, perbuatan apa yang Allah cintai? Kita udah tahu belum? Siapa orang yang Allah cintai? Kita udah tahu belum? Itu semua diinformasikan dalam Quran. Misalnya dalam surah As-Saff surah ke-61. Memang ini ceritanya tentang perang. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dengan bersoft-soft seperti bangunan yang itu Allah mencintai. Makanya dalam sholat kita dilatih rapikan soft. Apalagi Allah mencintai orang nih sekarang ya. Siapa orang yang Allah cintai? Pasal udah tahu belum siapa orang yang Allah cintai? Oh belum sih. Gimana? Ada nggak sekitar sini? Nah ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Baik, nggak sekedar baik ya, bener. Karena baik belum tentu bener. Bener udah pasti baik. Baik menurut Allah bukan menurut Pak Sam. Ya, ada standarnya yang harus dijaga. Atau misalnya, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Tuh, ya. Ada nggak orang sabar sekitar kita? Harusnya ada. Tapi kita nggak peduli kepada orang yang dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang yang menegakkan keadilan. Tuh, lihat. Dan kita nggak pernah tahu itu siapa. Dan kita nggak pernah peduli. Cuek-cuek aja. Ya kalau cuek bagaimana mau punya perasaan mencintai Allah? Perbuatan apa yang Allah? Kira-kira kalau hujan-hujan waktu subuh gini lebih dicintai mana oleh Allah? Ngeringkuk di selimut atau datang ke masjid? Nah, kan? Enaknya ngeringkuk. Cuma kita datang. Kenapa? Walaupun kita mencintai tidur lagi, tapi kita tahu Allah mencintai kita kalau kita ke masjid. Nah itu. Maka kemudian kita, kalau hujannya lebih gede dari ini gimana? Pakai payung. Wah ya kan. Apalagi masa rumahnya tinggal lompat. Masa enggak? Pakai payung. Mati lampu bagaimana? Bawa senter. Wah. Bagaimana Allah tidak membanggakan orang-orang model begitu di hadapan para malaikat? Seperti Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah. Lihat nih, datang dari jauh-jauh kata Allah kepada para malaikat. Kecapean, penuh debu. Jauh-jauh dari Pamulang, datang ke sini, mengorbankan macam-macam.
Betapa Allah mencintai orang-orang yang modelnya seperti mereka bersabar, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah. Nah, kalau kitanya sudah berusaha sebegitu rupa, nanti perasaan itu akan muncul. Lebih suka mana, baca Quran atau scroll-scroll apa itu? TikTok, apa? Begitulah, Instagram. Kita baca Quran, saya nggak tahu Ustaz, saya ini kalau baca Quran baru sehalaman aja mata saya udah panas. Saya bilang ya, ente orang apa tuyul? Baru sehalaman aja udah panas matanya. Kalau baca koran, baca scroll, kuat berjam-jam. Kalau nonton bola, kuat malam-malam dia bangun. Giliran tahajud, ngantuk Ustaz. Giliran bola niat, beli kacang, beli ini, beli itu, kopi, niat. Itu mencintai itu begitu. Kenapa kepada Allah kita nggak berusaha sungguh-sungguh? Gimana caranya Ustaz? Gampang, ada doanya pendek. Allahumma paksakan. Ya, bentar lagi Ramadan, kita dipaksa. Yang tadinya subuhnya suka kelewatan, giliran Ramadan dia dipaksa untuk bangun sebelum subuh. Kalau nggak sahur. Kita dipaksa untuk bersungguh-sungguh di bulan Ramadan itu. Ya awalnya mungkin terpaksa, lama-lama harus terbiasa. Witing tresno jalaran soko kulino. Lama-lama kita mencintai Ramadan, kita berharap supaya bertemu Ramadan, kita sudah merasakan manisnya Ramadan. Tapi bagi orang yang nggak pernah merasakan begini, waduh puasa lagi, aduh berat lagi, kan repot nih. Mencintai yang dicintai olehnya, dalam hal ini Allah. Kita harus tahu siapa orang-orang yang dicintai, apa perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah. Seorang suami yang capek-capek kerja segala, lalu belikan makanan, kalau perlu disuapin ke mulut istrinya dengan tangannya sendiri, itu Allah sangat mencintai yang model suami model begitu. Tuh. Yang ada Pak Yusuf minta disuapin. Ya, inilah ya. Rasulullah menyebut tuh ya, sebaik-baik kalian nih kepada para suami adalah mereka yang baik pada istrinya. Saya nih yang paling baik terhadap istri saya. Contoh Nabi. Bagaimana Nabi memperlakukan istrinya? Tahu nggak kita? Nggak tahu. Rasulullah itu orang yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah itu satu-satunya orang yang sampai disebut oleh Allah dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini betul-betul akhlaknya itu sangat tinggi. Orang yang paling dicintai oleh Allah itu Rasulullah. Maka kita pun harus mengenal dan mencintai Rasulullah. Meniru bagaimana Rasulullah itu. Jangan ditiru Abu Jahal. Ya, jangan. Nggak apa-apa kita nggak kenal menteri, nggak apa-apa kita nggak kenal wali kota, gubernur, nggak apa-apa, nggak ditanya di kuburan. Yang ditanya itu Rasulullah, ntar kenal nggak ini? Wah, nggak kenal, langsung deh. Kan saya nggak pernah ketemu. Cinta tuh nggak harus ketemu, betul nggak? Zaman sekarang lagi ya, cukup Facebook saja kemudian nggak pernah ketemu. Bahaya tuh kalau sering-sering kulino tadi ya. Wah udah, maka bisa tresno, betul nggak Pak? Bahaya itu ya. Maka jangan mencintai mereka yang Allah benci. Nah, orang dibenci sama Allah malah kita cintai dia. Siapa yang orang yang Allah benci itu? Kita harus tahu juga. Orang zalim. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak mencintai orang yang zalim. Allah benci orang yang zalim itu. Siapa orang yang zalim itu? Tuh, yang suka nyusahin rakyat. Tuh, zalim enggak kira-kira tuh? Gimana nih Pak Yusuf ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, cinta itu
bukan cuma pengakuan. Kalau mengaku mah gampang, semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang cinta. Apalah artinya? Udah jangan diterusin lah, udah ya. Jadi memang begitu, yang diperlukan itu pembuktian, dan Allah akan melihat itu. Ya. Apakah kita kira kita bisa masuk surga begitu aja? Am hasibtum an tadkhulul jannah, kalian kira kalian bisa masuk surga? Surga itu hanya kepada orang yang Allah cintai, yang Allah itu senang, yang Allah itu ridho, yang Allah itu baru dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu orang yang Allah cintai. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah Pak Sam mengira Pak Sam bisa masuk surga begitu aja? Walamma ya'lamillahu alladina jahadu, dan Allah belum melihat siapa yang sungguh-sungguh yang berjihad. Wa ya'lamus sabirin, dan belum kelihatan siapa yang sabar. Jadi pasti akan diuji. Allah menguji Nabi Ibrahim, Allah menguji semua nabi dan rasul, Allah menguji nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bayangin Nabi Ibrahim sudah menikah sekian lama, 40 tahun Pak Yusuf. Nabi Ibrahim itu umurnya udah 90 tahun lebih. Pak Yusuf baru berapa? 90 tahun lebih belum punya anak. Lalu kemudian akhirnya berdoa, tadi saya sebut, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Berkata Nabi Ibrahim, saya akan menghadap pada Tuhan dan Dia akan memberi saya petunjuk. Rabbi habli minas shalihin, ya Tuhan karuniakan padaku anak yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Lalu kami gembirakan dia dengan seorang anak yang sangat penyantun. Baru saja punya anak, istrinya ini disuruh, kan Nabi Ibrahim tinggal di Palestina, disuruh bawa ke Mekah, tinggal di sana. Istri dan anak yang baru 90 tahun Pak Yusuf, baru punya anak, baru lahir, disuruh bawa ke tinggal. Wah, lagi lucu-lucunya, sayang-sayangnya tinggal. Tapi oleh Nabi Ibrahim dilakukan. Setelah itu falamma balagha ma'aus sa'ya, setelah dia sudah kurang lebih umurnya 12 tahun, balik lagi Nabi Ibrahim menemui anaknya dan istrinya. Nah, baru seneng-seneng, kangen-kangen, tiba-tiba datang lagi perintah sembelih itu anak. Saya nggak kebayang tuh gimana perasaan ibunya, ya. Kalau itu istrinya Pak Sam, udah nggak pernah datang mau nyembelih anak, kira-kira diapain tuh? Tapi istrinya juga bukan orang sembarangan, adalah orang yang sudah dididik oleh Nabi Ibrahim, sehingga isi kepala Nabi Ibrahim sama dengan isi kepala istrinya. Ketaatannya sama, bahkan istrinya inilah yang mendidik anaknya supaya menjadi taat seperti anak sekecil itu. Sudah tahu bapaknya seorang nabi dan rasul dan sudah mau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan aja Pak, insyaallah saya orang yang sabar. Tuh ya. Jadi ini cerita cinta suami, istri, anak. Diuji cintanya itu. Nabi Ibrahim diuji cintanya. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah Nabi Ibrahim itu kami uji dengan beberapa perintah dan larangan dan dia menyelesaikannya dengan sempurna. Kita diuji dengan apa? Saya kira ujiannya beda-beda. Tetapi poinnya sama. Allah mau lihat supaya apa Allah uji? Emang Allah nggak tahu? Allah Maha tahu. Tetapi nanti ketika Pak Syam nanti diadili di akhirat, Pak Syam nggak bisa berkelit. Enggak kok ya Allah, saya mencintai engkau kok. Betul, nih buktinya. Diputar videonya. Nih Pak Sam nih waktu diuji gagal apa berhasil? Mau ngomong apa kita? Dalam surah Yasin kan disebut begitu. Yauma nakhtimu ala afwahihim, dikunci mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, berkata tangannya. Wa tashhadu arjuluhum, bersaksi kakinya. Diem, gak usah jawab, dibuktiin langsung. Mau ngomong apa kita kalau ternyata kita nggak seperti yang kita klaim? Maka belum terlambat, kita masih punya waktu karena Allah masih memberi kita umur, ya. Mencintai Allah sampai pada level yang dalam surah Al-Baqarah 165 tadi bahkan Allah memperingatkan, kalau namanya cinta pasti ada apa?
Ibu-ibu tahu? Bu, kalau udah cinta biasanya muncul perasaan apa lagi, Bu? Ada cinta, ada C juga nih. Nah, cemburu. Betul nggak? Pak Sam cemburu nggak? Bapak Ibu, Allah itu maha pencemburu. Lihat ya, Allah nggak sudi kalau Pak Sam ini mencintai selain Allah. Apalagi sesuatu yang hina. Berhala dicintai, setan dicintai, yang enggak dicintai. Menduakan, mentigakan, mengempatkan, pokoknya Allah nggak suka. Ya. Maka dalam surah Al-Baqarah 165 tadi disebut, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Sebagian orang ada yang menjadikan selain Allah itu tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Dia mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Marah nggak Allah tuh? Mencintai tandingan seperti mencintai, marah nggak kira-kira? Enggak, Allahnya tetap kok. Biar tetap Allah tapi ada yang lain. Nah, syirik itu kan begitu, ada yang lain. Allah nggak suka sama sekali. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman tuh sangat kuat cintanya kepada Allah. Dia nggak akan mendua, mentiga, mengempat. Ini urusan kepada Allah ya. La ilaha illallah. Nggak boleh ada selain Allah. Dan itu dibuktikan dengan pengorbanan, kata Pak Yusuf tadi ya. Kalau kepada Allah, sebagai apa pengorbanan yang berani kita keluarkan? Bentar lagi Ramadan, lihat pengorbanan kita. Setelah Ramadan, Idul Adha. Nah, berapa kambing, berapa sapi di sini? Kita lihat. Lebih mencintai rokok atau lebih mencintai kurban? Sama, sehari 10.000. Rokok lebih mahal kali ya. Saya nggak ngerokok jadi saya nggak tahu nih ya. 10.000 sehari bisa 300.000 sebulan kalau nabung. Setahun 3.600.000. Saya kira 1/7 udah dapat itu ya. 3.600.000 bisa korban. Buat korban nggak punya duit, buat rokok ada. Kenapa lebih mencintai rokok ketimbang perintah berkorban? Nggak punya duit, bohong, nggak punya duit. Ayo. Allah tahu itu. Nanti dikunci mulut kita. Dicek rekening kita. Ternyata tiap hari beli rokok. Sanggup. Giliran disuruh kurban, enggak disuruh nyembeli anak, enggak. Cuma kambing doang. Setahun sekali. Enggak sanggup. Ngaku cinta pada Allah. Gombal. Nah, gitu kan? Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kayaknya enggak kelar, udah waktu ya, udah habis ya. Masih ada lagi sebetulnya nih. Deg-degan pasang tadi uji lagi. Enggak Pak ya. Saya pengen kita itu memahami ya bahwa Allah itu sebetulnya sangat mencintai kita. Udah berkali-kali kita ini kurang ajar, udah berkali-kali kita ini melanggar. Masih aja sama Allah dikasih kesempatan. Kurang baik gimana coba ya. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan, silakan. Atau koreksi kalau ada yang keliru, boleh? Ada? Saya belum masuk pada ancaman. Ancaman ntar baca dulu di rumah surah At-Taubah ayat 24. Nah, keluar ancamannya itu nanti ya. Insya Allah kajian berikutnya kita bahas ya. Supaya kita jangan sampai jatuh pada apa yang Allah peringatkan itu, apa yang Allah ancam itu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Enggak ada. Pada bingung apa pada ngerti nih? Mudah-mudahan pada ngerti ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.